Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Kartika Sari, NIM 198000010, kelas PGSD 2019A. Di sini saya akan bercerita tentang tokoh yang dikagumi. Tokoh yang akan saya ceritakan yaitu BTS. Oke, baik, langsung saja masuk ke ceritanya. BTS atau Bangtan Sonyeondan, boyband asal Korea Selatan yang memiliki 7 anggota. Yang pertama yaitu RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook. Bangtan Sonyeondan berarti Bulletproof Boy Scout. Sebenarnya arti dari Bulletproof Boy Scout adalah anak-anak laki-laki yang kebal terhadap peluru. Peluru yang dimaksud adalah ujaran kebencian. Secara keseluruhan, Bulletproof Boy Scout adalah para anak-anak lelaki yang kebal terhadap ujaran kebencian yang dilontarkan oleh dunia kepada mereka. BTS dinaungi oleh sebuah agensi kecil yang bernama Big Hit Entertainment. Sebelum BTS debut, Big Hit sudah memiliki beberapa artis seperti K-Will, A, Lee Hyun, 2EM, Home, dan Glam. Namun, girl group mereka yaitu Glam memiliki beberapa skandal yang besar sehingga menyebabkan Big Hit Entertainment hampir bangkrut. Pada awal debut BTS, Big Hit tidak memiliki biaya yang cukup. Tetapi mendebutkan BTS adalah satu-satunya harapan mereka untuk bertahan di dunia industri musik. Selain itu, Big Hit juga sudah merencanakan debut BTS sejak lama sehingga mereka tidak mungkin membatalkan debut dan akhirnya melaksanakan debut dengan biaya yang seadanya. Anggota pertama yang bergabung dengan BTS yaitu Kim Namjoon atau dikenal dengan RM. RM sebenarnya sudah menggeluti rap sejak ia duduk di bangku SMP dengan nama panggung Ranch Randa. Saat itu ia bergabung dengan sebuah grup rap yang bernama DNH Crew. Pada tahun 2010 ia bertemu dengan seseorang yang bernama Sleepy. Nah, Sleepy lah yang mengenalkan RM kepada Bang Si-hyuk yang merupakan CEO dari Big Hit Entertainment. RM pun mengikuti audisi di Big Hit dan diterima berkat kemampuan rapnya yang luar biasa. Min Yoongi atau Suga adalah anggota kedua yang bergabung dengan BTS. Sejak ia masih SMA, dia sudah dikenal dengan nama Gloss, yaitu produser sekaligus rapper di daerahnya yaitu Daegu. Suga diterima saat ia mengikuti audisi rap yang diadakan Big Hit yang berjudul Hit It. Sebenarnya Suga hanya berniat untuk menjadi produser di Big Hit, namun akhirnya ia ikut debut bersama BTS. Jung Hoseok atau yang sekarang dikenal dengan nama J-Hope Uri Sunshine adalah anggota ketiga yang bergabung dengan BTS. J-Hope dulunya adalah seorang dancer dalam sebuah grup bernama Neuron di kota asalnya Gwangju. Sebelum dia mengikuti audisi dan menjadi trainee Big Hit, ia sempat mengikuti audisi di JYP Entertainment. Namun ia gagal. J-Hope sempat hampir ingin berhenti menjadi trainee Big Hit, namun RM terus meyakinkan bahwa BTS memerlukan anggota berbakat seperti dirinya. Dan beruntungnya ia masih bersama dengan BTS sampai saat ini. Berikutnya yaitu Kim Sok Jin yang sekarang dikenal dengan nama panggung Jin. Ia adalah member keempat yang bergabung dengan BTS. Jin memiliki wajah yang tampan, jadi tidak heran jika ia sempat direkrut oleh SM Entertainment. Namun Jin berpikir bahwa itu tipuan, sehingga ia tidak menanggapi tawaran tersebut. Staf Big Hit Entertainment menemukan Jin saat ia menuju kampusnya menggunakan bus. Saat Jin turun dari bus, staf Big Hit pun segera menawarkannya untuk mengikuti audisi di agensi mereka. Saat itu, Jin merupakan mahasiswa jurusan teater dan mengikuti audisi di Big Hit sebagai aktor. Namun, Bang Si-hyuk meyakinkan Jin untuk menjadi salah satu calon anggota BTS. Jungkook atau yang memiliki nama asli Jungkook merupakan member kelima yang bergabung dengan BTS. Bang Si-hyuk
tertarik kepada Jungkook saat ia melihat Jungkook dalam program Superstar K. Meskipun Jungkook tidak menang dalam program tersebut, ia berhasil mendapatkan tawaran dari 7 agensi sekaligus, yang diantaranya terdapat agensi besar. Namun ia memilih Big Hit Entertainment dengan alasan bahwa ia terkesan dengan rap RM yang menurutnya sangat keren. Selanjutnya, Kim Taehyung atau V yang menjadi anggota ke-6 yang bergabung dengan BTS. V mempunyai ayah yang bekerja sebagai petani. Namun ayahnya memperkenalkan musik kepada V dengan memintanya belajar alat musik saksofon. Pada tahun 2011, ia pergi ke tempat audisi Big Hit Entertainment. Namun dia ke sana hanya untuk menemani dan mendukung temannya yang mengikuti audisi tersebut. Salah satu staf Big Hit ternyata tertarik kepada V dan meyakinkannya untuk mengikuti audisi. Setelah V menelpon ayahnya untuk meminta izin, ia pun segera mengikuti audisi. V adalah satu-satunya yang lolos audisi di Daegu. Anggota terakhir yang bergabung dengan BTS adalah Park Jimin atau sering disebut Jimin. Saat SMA, Jimin masuk dalam jurusan dance di Busan High School of Arts. Saat itu, Jimin diminta gurunya mengikuti audisi di Big Hit Entertainment karena talenta yang dimiliki Jimin. Ia lolos audisi dan pindah ke Seoul pada tahun 2012 untuk menjadi trainer di Big Hit. Jimin merupakan anggota dengan masa trainer terpendek di antara anggota lainnya. Pada tahun 2013, tepatnya tanggal 13 Juni, BTS debut dengan lagu yang berjudul No More Dream yang ditulis bersama-sama. BTS memulai semuanya di gedung yang kecil, ruang latihan bawah tanah yang sempit, dan bahkan studio rekaman yang berada di garasi salah satu produser Big Hit. Saat BTS pergi ke LA untuk pertama kalinya, mereka mengadakan showcase gratis. Mereka pergi ke jalanan dan membagikan selebaran kepada orang-orang agar mereka melihat showcase gratis mereka. Do you know BTS? Please come to our concert. It's free adalah kata-kata yang tidak asing di telinga para ARMY, fans BTS. Turun di jalanan, membagikan selebaran yang berisi promosi showcase gratis mereka. Disitulah perjalanan dan perjuangan BTS dimulai. Pada tahun 2014, BTS menghadiri red carpet salah satu acara penghargaan bergengsi di Korea Selatan, Mnet Asian Music Award. Tampil di panggung besar? Bukan, mereka tampil di panggung kecil red carpet. Saat mereka berjalan di red carpet, tidak ada yang mengenali mereka. Bahkan kamera para wartawan pun tidak menyorot mereka. Sedih? Tentu. Namun bisa tampil di red carpet, salah satu penghargaan bergengsi saja sudah bisa membuat mereka senang. Tahun 2015, mereka merilis album baru dengan lagu utama I Need You. Mereka melakukan promosi tanpa henti di acara-acara musik. Harapan. Mereka tidak mengharapkan apapun. Mereka hanya berharap orang-orang akan menyukai album dan lagunya. Namun, sepertinya semesta berkata lain. Mereka justru mendapatkan kemenangan pertama mereka di acara musik lewat lagu tersebut. Mereka tidak pernah menyangka akan mendapatkan kemenangan pertama mereka. Rasanya seperti mustahil mimpi mereka tercapai. Saat itu, mereka mulai dikenali oleh masyarakat Korea Selatan. Mereka mendapatkan total 5 piala kemenangan di acara musik dengan lagu tersebut. Lalu apakah BTS sudah sukses? Belum. Disitulah mereka mendapatkan hinaan yang bertubi-tubi dari netizen. Plagiat, nama yang sangat lucu dan tidak masuk akal, nama anggota yang sangat aneh, sering terdengar dimanapun mereka berada. Meremehkan suatu boy group kecil memang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang. Terlebih lagi BTS berasal dari agensi kecil. Tahun 2016, mereka merilis album lagi bernama Wings dengan lagu utama Blood, Sweat, and Tears. Di tahun itu, hinaan dan ujaran kebencian kepada mereka semakin parah. Mereka bahkan mendapat Black Ocean. Black Ocean adalah sebutan untuk keadaan di mana para audiens
dengan sengaja mematikan light stick mereka saat ada artis tampil, sehingga menimbulkan kegelapan di bangku penonton. Peristiwa tersebut biasanya diajukan penonton sebagai bentuk penolakan terhadap suatu artis. Namun siapa sangka setelah peristiwa kelam tersebut, BTS mendapatkan penghargaan utama pertama mereka sebagai Album of the Year di acara penghargaan bergengsi yaitu Melon Music Award dan Mnet Asian Music Award. Sebagai artis dari perusahaan kecil, mereka tidak menyangka akan mencapai mimpi mereka. 3 tahun adalah waktu yang cukup lama bagi seorang artis untuk mendapatkan penghargaan utama tersebut. Setelah itu pun hinaan tidak berhenti. Tahun 2017, mereka dituduh melakukan manipulasi di tangga lagu, melakukan plagiasi terhadap konsep album senior mereka, dan masih banyak lagi. Namun, di tahun itu juga mereka berhasil masuk nominasi dan memenangkan penghargaan yang sangat bergengsi di Amerika yaitu Billboard Music Award, di mana mereka adalah grup K-pop pertama yang dapat meraih kesempatan untuk menang. Tak lama setelah itu, BTS dikabarkan tampil di acara penghargaan bergengsi di Amerika yaitu American Music Award. Pada tahun 2018 sampai sekarang, BTS terus memecahkan rekor dunia, menjadi grup K-pop tercepat yang dapat meraih number 1 di Billboard 200, artis K-pop pertama yang mencapai tonggak tertinggi di Billboard Artist 100, grup K-pop pertama yang berada di chart Billboard Hot 100, grup K-pop pertama yang berhasil masuk ke dalam nominasi acara penghargaan bergengsi di dunia yaitu Grammy Awards, dan masih banyak lagi. Mereka bahkan menjadi grup K-pop pertama yang mendapat kesempatan untuk berpidato pada 73rd Session of the United Nations General Assembly di gedung PBB di New York. Nama Bulletproof Boy Scout benar-benar menjadi kenyataan untuk BTS. Dengan semua ujaran kebencian, tuduhan plagiasi, bahkan rasisme, mereka tetap berhasil memecahkan rekor dunia. Yang semula hanya berawal dari mimpi untuk bisa mencapai number 1 di acara musik Korea Selatan, sampai berhasil memasuki nominasi di Grammy Awards dan menjadi pembicara di UN General Assembly. Nah, itu dia cerita tokoh yang saya kagumi yaitu BTS, grup boyband dari Korea Selatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.